Sahabat UBTV, kembali lagi dalam program spesial event. Gelaran pemilihan Duta Pancasila sudah mencapai puncaknya. Grand final kali ini diadakan di Pendopo Kabupaten Malang dan acara diawali dengan sambutan tokoh serta pejabat pemerintah Kabupaten Malang. Terdapat 15 besar finalis yang akan berkompetisi menjadi yang terbaik sebagai Duta Pancasila Kabupaten Malang 2020. Acara berlangsung dengan meriah dan menarik serta penuh kejutan karena finalis Duta Pancasila mempunyai kualitas yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Pendopo Kabupaten Malang dalam acara Grand Final Duta Pancasila Kabupaten Malang 2020. Kami lakukan selamat malam dan selamat datang kepada yang terhormat Penjabat Sementara Bupati Malang, Bapak Dr. Andes Saiful Gulam MM, yang kami hormati Kapolres Malang, AKBP Henry Umar, Dandim 0818 yang diwakili oleh Kasdim 0818, Bapak Joko Istianto, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, anggota DPRD Kabupaten Malang, yang kami hormati Wakil Majelis Pembina Wilayah Pemuda Pancasila Bapak Muhammad Rizal, yang kami hormati Rektor Unisma Profesor Dr. Haji Mashkuri Bakri MSI, yang kami hormati Rektor Universitas Islam Raden Rahmat yang diwakili oleh Wakil Rektor 3 Bapak Aan Fardani Ubaidillah, yang kami hormati DPR RI Fraksi Nasdem Bapak Krisna Dewanata Prosa, dan yang kami hormati Bapak Andri Aristianto, owner Lutera Indonesia, yang kami hormati Bapak Yatimul Ainun dari Times Indonesia, perwakilan Giri Palma, tamu undangan serta seluruh hadirin yang berbahagia. Grand Final Duta Pancasila Kabupaten Malang 2020 dipersembahkan oleh Pemuda Pancasila dan juga Times Indonesia, didukung oleh Pemerintah Kabupaten Malang, FKPPI, Kodim 0818 Malang Batu, Polres Malang, Glutera Indonesia, Unisma, Unira, Infinity Organizer, Giri Palma Vilas, Adiatama Media, Public TV, dan juga Radio TV dan Cinema 11. Boleh tepuk tangan buat Grand Final Duta Pancasila Kabupaten Malang 2020. Danis, Iya, misalnya. kalau kamu Jogorono tahun berapa? Kalau saya dulu duta wisata di tahun 2006, berarti itu sudah 14 tahun yang lalu. 14 tahun yang lalu. Kemudian ke Raki juga ya? Betul, saya di tahun 2008. Raki, Jawa Timur 2008. Boleh berikan tepuk tangan untuk Danis, sahabat saya yang luar biasa ini. Dan kita malam hari ini beruntung sekali akan menjadi saksi siapakah yang akan dinobatkan sebagai Duta Pancasila Kabupaten Malang 2020.
peserta ini tersaring 96 peserta ke tahap berikutnya, kemudian masuk 50 peserta, kemudian 30 peserta dan 15 finalis hebat yang berada di sini. Boleh berikan tepuk tangan. Mereka melalui beberapa tahap, mulai pengumpulan berkas, wawancara, bakat, dan juga pidato. Luar biasa sekali. Dan untuk acara selanjutnya, Mas Ane dan seluruh hadirin yang berbahagia, kita juga akan mendengarkan bersama sambutan Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Malang. Kepada yang kami hormati, Bapak Pio Bogang Sudibyo, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Bapak Lanyala Mataliti yang sekarang lagi menyaksikan live streaming dari Times TV. Yang saya hormati Wakil Ketua MPR RI Mas Ahmad Basara yang juga sudah sekarang menyaksikan live streaming di Times TV. Yang saya banggakan PJ Bupati Malang Kiai Gulam. Beliau yang mensupport acara ini dari mulai saya dan kami audiensi. Beliau merestui dan sangat mendukung terselenggaranya Duta Pancasila Kabupaten Malang tahun 2020. Yang saya banggakan Mas Dewa, anggota DPR RI fraksi Nasdem, Rektor Unisma, Prof. Selamat malam Prof. Wakil Rektor Unira, anggota DPR dari fraksi PKB, Gus Abdul. Jadi malam ini alhamdulillah semuanya komplit dari beberapa partai hadir dan Duta Pancasila tidak terkontaminasi dengan partai manapun. Wakil NPW Pemuda Pancasila Jawa Timur, Mas Rizal, Pak Geng Wahyudi, Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila, Bapak Sekda, Kepala OPD, para undangan, sponsor, Giri Palma, Umbri Kadek, para Duta Pancasila, 15 finalis yang sangat luar biasa. Anda ini orang-orang luar biasa, karena pertama kali diadakan di Indonesia Duta Pancasila. Yang dulu kan ditunjuk artis yang bermasalah tapi ditunjuk jadi Duta Pancasila. Akhirnya beliau semua. Ya. Saya berharap dengan adanya Duta Pancasila kali ini agar bisa lebih kita memperjuangkan Pancasila, lebih kita mensosialisasikan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Saya berharap agar acara ini terus berkesinambungan. Saya mohon dengan sangat Pak PJ Bupati Malang, karena ini merupakan yang pertama di Indonesia, kami minta dukungan agar bisa masuk di rekor muri. Dan suatu kebanggaan Kabupaten Malang. Mudah-mudahan bisa terlaksana dan anugerah muri bisa dipersembahkan saat malam syukurannya hari jadi Kabupaten Malang ke 1260. Mohon dengan sangat Pak PJ. Saya yakin setelah ini kami panitia akan terus berusaha agar dari tahun ke tahun pesertanya lebih tambah banyak, maka sosialisasi Pancasila dan nasionalisme akan terus berkembang khususnya di Kabupaten Malang. Mudah-mudahan acara ini bisa diikuti oleh kabupaten-kabupaten yang lain, bahkan tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional. Saya juga berharap ada Mas Dewa agar event yang ini bisa dikemas di tingkat nasional lewat Partai Nasdem. Selamat datang abang saya tercinta, Bapak Kapolres Malang, yang juga luar biasa mensupport acara ini. Beliau menyediakan gedung Sanika untuk proses seleksi dari 90, 50, 30 dan menjadi 15 sekarang. Supportnya tidak hanya gedung, tapi juga juri, konsumsi,
waktu, dan pikiran. Bahkan beliau juga memberikan pembekalan bersama Pak PJ Bupati dan Pak Kasdim. Thank you, Pak. Pak Dandim juga tadi sudah WA bahwa ada kesibukan. Terima kasih yang terhingga kepada sponsor Giri Palma, Lutera, Times Indonesia. Saya mohon maaf bila penyelenggaraan kali ini kurang maksimal. Semoga dengan dukungan semuanya akan di tahun depan bisa lebih maksimal lagi. Terima kasih juga untuk Mas Kum, Bos Radar Malang. Mungkin tahun depan bisa disupport. Terima kasih. Semoga acara ini bisa terus berlangsung dengan baik. Di kemudian hari juga menurunkan generasi-generasi milenial yang Pancasilais dan nasionalis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang kebetulan malam ini mengikuti secara virtual, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang malam ini juga mengikuti, semuanya ikut memantau mengikuti acara di Pendopo Kabupaten Malang ini. Bapak Rektor, Bapak Rektor Wisma, Forkopimda Kabupaten Malang. Tadi malam saya juga berkumpul berkaitan dengan lari 60 km di Nganjuk. Kita berkumpul, malam ini berkumpul lagi. Forkopimda Kabupaten Malang selalu kompak dan koordinasinya selalu akurat. Saudara pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang, kemudian Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Malang yang baru saja tampil, kayaknya nggak bisa ikut duta karena usianya sudah 60 tahun. Mas Boga, Mas Dewa, selamat datang di Kabupaten Malang. Panjenengan bukan orang baru lagi, mungkin panjenengan sudah kulir-kulir sudah orang Malang. Para juri, panitia pelaksana, dan para finalis Duta Pancasila Kabupaten Malang tahun 2020 serta hadirin semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu untuk agar menghemat waktu. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada momentum yang sangat membahagiakan ini dapat hadir kepada acara Grand Final pemilihan Duta Pancasila Kabupaten Malang tahun 2020. Semuanya kita berharap dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan keteladanan kepada kita semua. Atas nama pemerintah Kabupaten Malang, saya mengucapkan selamat kepada para finalis Duta Pancasila Kabupaten Malang tahun 2020. Mudah-mudahan melalui pelaksanaan kegiatan ini akan terpilih Duta Pancasila Kabupaten Malang yang mampu mengkampanyekan Pancasila sebagai dasar negara dan salah satu pilar kebangsaan Indonesia, sekaligus sebagai sarana edukasi bagi remaja di Kabupaten Malang agar memiliki pengetahuan, sikap, dan perilaku yang positif dalam pengembangan diri secara mental.
fisik, intelektual, spiritual, dan sosial terhadap nilai-nilai Pancasila. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ketahanan ideologi Pancasila kembali diuji ketika dunia masuk pada era globalisasi, di mana banyaknya ideologi alternatif merasuki ke dalam segenap sendi-sendi bangsa melalui media informasi yang dapat dijangkau oleh seluruh anak bangsa. Dengan adanya hal tersebut, nilai-nilai Pancasila harus tetap dipahami dan diamalkan di tengah arus globalisasi di Indonesia. Generasi milenial menjadi objek utama yang harus didorong untuk tetap mengamalkan nilai tersebut. Generasi milenial tidak bisa hanya duduk dan menikmati kemerdekaan saat ini. Namun, kaum milenial harus mampu berperan aktif mewujudkan Indonesia yang damai dan adil melalui penghayatan nilai-nilai luhur Pancasila dalam realitas kehidupan bermasyarakat. Sebagai ideologi tunggal serta falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara, tentunya telah menjadi keharusan bagi masyarakat Indonesia, khususnya para pemuda, untuk merawat dan meruat Pancasila agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Menanggapi kemajuan teknologi di era sekarang, generasi milenial adalah generasi yang sangat mahir dalam memanfaatkan teknologi dan infrastruktur yang ada, serta memiliki banyak peluang untuk dapat berada jauh di depan dibandingkan generasi sebelumnya. Oleh karena itu, jiwa Pancasila harus benar-benar tertanam kuat dalam hati generasi milenial agar tidak mudah terpengaruh oleh radikalisme dan tindakan intoleran di tengah derasnya arus informasi yang beredar bebas di media sosial dan internet. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan kegiatan ini merupakan wadah untuk memperkuat jiwa nasionalisme dan menjadikan ideologi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Selain itu, dalam masa pandemi COVID-19 ini dapat menjadi kesempatan para nominator memberikan sumbangsi kepada negara panjenengan semua, yakni dengan mengajak masyarakat untuk selalu disiplin, menerapkan protokol kesehatan, serta mengedukasi kepada masyarakat terhadap kelompok yang ingin memecah belah kesatuan bangsa kita. Saya berharap agar nantinya Duta Pancasila ini yang terpilih benar-benar memiliki kapabilitas sekaligus memenuhi semua aspek dalam kriteria penilaian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirnya dengan mohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mengucapkan bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Grand Final Duta Pancasila tahun 2020 saya nyatakan dibuka dan dimulai. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Bapak Lanyala Mataliti,
yang saya hormati PLT Bupati Kabupaten Malang beserta seluruh jajaran Forkompinda Kabupaten Malang, yang saya hormati para rektor dan pimpinan perguruan tinggi se-Malang Raya, dan yang saya hormati rekan-rekanku pimpinan wilayah beserta segenap anggota pemuda Pancasila Kabupaten Malang, yang saya hormati Ketua Panitia Penyelenggaraan Duta Pancasila Kabupaten Malang, Bung Priyo Sudibyo, dan yang saya banggakan adik-adikku para peserta Duta Pancasila se-Kabupaten Malang beserta seluruh hadirin hadirat yang hadir pada acara Grand Final Duta Pancasila Kabupaten Malang, baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara virtual. Pertama, tentu saja mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat, karunia dan hidayahnya kita masih diberikan panjang umur dan kesehatan di tengah pandemi COVID-19 yang masih belum selesai hingga saat ini. Mudah-mudahan penyelenggaraan ini juga akan tetap memperhatikan protokol COVID-19 dan kita semua diselamatkan dari pandemi COVID-19 ini. Saya sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang membidangi koordinator sosialisasi 4 pilar MPR RI, yaitu sosialisasi tentang Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara yang final, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai sistem sosial dan semboyan bangsa Indonesia beserta ketetapan-ketetapan MPR lainnya, menyampaikan ucapan selamat dan sekaligus bangga kepada panitia penyelenggara Duta Pancasila ini, baik panitia, organizing komite, steering komite maupun organisasi yang menyelenggarakan kegiatan pemilihan Duta Pancasila Kabupaten Malang, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh pimpinan wilayah pemuda Pancasila Kabupaten Malang. Saya memberikan apresiasi yang amat tinggi atas penyelenggaraan Duta Pancasila ini, khususnya yang melibatkan para generasi muda, para anak-anak muda, kaum milenial bangsa Indonesia, calon para pemimpin bangsa di masa-masa yang akan datang. Sejak Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 yang lampau, sehari kemudian Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengesahkan Konstitusi Indonesia Merdeka untuk pertama kalinya, yang kemudian diberi nama Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di dalam mukadimah atau di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tersebut terdapat rumusan sila-sila Pancasila yang menjadi kesepakatan para pendiri bangsa kita ketika mewariskan negara Indonesia merdeka dengan dasar Pancasila. Pada tanggal 18 Agustus itulah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, mengangkat dan mengesahkan Bung Karno dan Bung Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sejak saat itulah Indonesia merdeka, dasar negaranya adalah Pancasila. Dalam perkembangannya kita mengetahui bahwa Pancasila bukan saja berfungsi sebagai dasar negara, tapi juga kemudian Pancasila berfungsi sebagai ideologi negara. Pancasila juga kemudian berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjadi kesepakatan luhur para pendiri bangsa Indonesia, dan oleh karenanya Pancasila menjadi nomor satu bangsa Indonesia yang beragam-ragam sukunya, beragam-ragam agamanya, beragam-ragam bahasa, etnis, warna kulit, dan antar golongan. Sedemikian pentingnya fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia, maka menjadi satu keniscayaan agar Pancasila itu terus dilestarikan,
dibudayakan, dan dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kita dari era ke era dan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, sebagaimana yang tadi dikemukakan oleh yang terhormat Bapak Ketua DPD RI, Bapak Lanyala Mataliti, bahwa di zaman kami dulu masih mengikuti apa yang disebut dengan penataran P4 melalui lembaga PP7. Tetapi kemudian ketika era pemerintahan berganti menjadi era reformasi pada waktu itu, P4 dibubarkan, PP7 dibubarkan, dan bahkan mata pelajaran Pancasila dihapuskan. Atas alasan itulah kemudian pimpinan MPR RI saat dipimpin oleh almarhum Haji Muhammad Taufik Kemas pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 menyelenggarakan apa yang disebut dengan program sosialisasi 4 pilar MPR RI. Sejak saat itulah kemudian melalui lembaga MPR, Pancasila disosialisasikan kepada segenap bangsa Indonesia melalui para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia di setiap daerah pemilihannya masing-masing. Beruntung di tahun 2016 yang lalu, atau tepatnya di tahun 2017 yang lalu, Presiden Jokowi membentuk lembaga semacam pengganti BP7, yaitu Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, yang kemudian di tahun 2016 lembaga Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila itu dirubah namanya menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yaitu badan pemerintah setingkat kementerian yang memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab untuk mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila dan membudayakan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tentu saja tidak mungkin sosialisasi dan pembudayaan Pancasila hanya dilakukan oleh pemerintah atau MPR saja, tapi memerlukan partisipasi dan dukungan masyarakat luas. Sehingga oleh karena itu, apa yang dilaksanakan atau diselenggarakan oleh pimpinan wilayah pemuda Pancasila dengan menyelenggarakan kontes duta Pancasila yang pesertanya adalah para generasi muda bangsa Indonesia, calon pemimpin-pemimpin bangsa di masa yang akan datang, adalah satu langkah yang amat cerdas, langkah yang amat arif dan bijaksana untuk bergotong royong bersama dengan pemerintah dan MPR RI dalam mensosialisasikan dan membudayakan kembali serta menggelorakan Pancasila dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan kita, khususnya bagi generasi muda bangsa Indonesia. Dengan cara inilah, maka kemudian Pancasila itu bukan hanya disosialisasikan ke setiap alam pikir generasi muda bangsa Indonesia, tetapi ia juga menjadi satu nilai, tatanan nilai yang masuk di dalam sukma dan kepribadian para pemuda-pemudi Indonesia. Sehingga kelak, kalau kalian menjadi pemimpin bangsa Indonesia, kalian akan menjadi pemimpin yang betul-betul menjiwai, menghayati, memahami, dan dapat mengamalkan satu kepemimpinan di atas kemajemukan bangsa Indonesia yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan yang Maha Kuasa, sebagai bangsa yang majemuk, beragam-ragam sukunya, agamanya, etnisnya, dan warna kulitnya. Hanya dengan Pancasila inilah kita dapat mempertahankan kemerdekaan hingga 75 tahun pada tahun 2020 ini. Dan banyak bangsa-bangsa lain di dunia yang tidak dapat mempertahankan atau mengelola kemajemukan bangsanya sendiri, sehingga akhirnya mereka terjebak dalam perang saudara yang tidak berkesudahan. Kita bersyukur dan berterima kasih pada the founding fathers dan the founding mothers kita yang telah mewariskan negara Indonesia yang besar ini, yang kaya raya ini, dengan ideologi Pancasila yang telah mempersatukan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, terus memberikan ridho dan hidayahnya kepada kita semua di dalam terus menjaga dan melestarikan negara proklamasi 17 Agustus 1945 yang berdasarkan Pancasila ini. Kepada adik-adikku, baik yang nanti terpilih sebagai juara duta Pancasila ini ataupun yang belum terpilih sebagai duta Pancasila, maka sesungguhnya di pundak kalianlah tanggung jawab untuk terus menggelorakan Pancasila dalam kehidupan generasi muda, bukan hanya di Kabupaten Malang, bukan hanya di Jawa Timur, tapi kelak kalian nanti bekerja
sesuai dengan profesinya masing-masing. Sejak saat inilah Pancasila akan terus bergelora dalam pikiran kalian, dalam jiwa kalian, dalam perilaku kalian, kelak kalian memimpin bangsa di tempatnya masing-masing. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap panitia dan seluruh pihak yang mendukung acara ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kita panjang usia dan diselamatkan dari segala macam mara bahaya, termasuk dari pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Ketua MPR RI Pak Ahmad Basara, yang saya hormati pejabat Bupati Malang, para kepala Forkopimda Kabupaten Malang, para rektor perguruan tinggi di Malang Raya, para tokoh dan tamu undangan, para finalis Duta Pancasila Kabupaten Malang, Ketua Panitia Duta Pancasila Saudara Priyo Sudibyo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Para hadirin yang saya hormati, terus terang saya bangga dan angkat topi kepada panitia yang menggelar acara Pemilihan Duta Pancasila melalui proses seleksi dan kontestasi, karena melalui seleksi dan kontestasi itulah kita secara tidak langsung telah melakukan sosialisasi dan fundamentalis Pancasila di kalangan generasi muda. Dulu generasi kami masih sempat mengenyam program penataran P4, di mana kami mengikuti sejak SMP, SMA, dan perguruan tinggi sebagai pengantar awal memasuki gerbang pendidikan formal. Kami masih merasakan bagaimana kami harus menghafal dan menghayati 36 butir-butir Pancasila dari 5 sila sesuai TAP MPR yang lama, yakni TAP MPR nomor 2 tahun 1978. Namun kemudian di TAP MPR nomor 1 tahun 2003, butir-butir Pancasila dari 5 sila menjadi 45 butir. Saya berharap dalam pemilihan Duta Pancasila kali ini, sejarah dan perkembangan tersebut juga dielaborasi sebagai bagian dari penilaian Dewan Juri terhadap kontestan. Tetapi tidak kalah penting juga untuk tetap menjadikan Pancasila sebagai diskursus kekinian di era global dan era borderless saat ini. Karena Pancasila harus kita pertahankan sebagai satu-satunya nilai ideologi bangsa yang mampu mempersatukan bangsa dengan identitas di pulau ini. Sebab Pancasila selain dihasilkan dari pemikiran para tokoh pendiri bangsa, juga telah teruji mampu menjadi perekat bangsa dengan aneka ragam suku, budaya, dan agama di Indonesia. Apalagi kelima sila dalam Pancasila saling terkait satu dengan lainnya, sehingga untuk mewujudkan sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita wajib dan mutlak melaksanakan sila pertama hingga keempat dengan benar. Karena sila pertama melahirkan sila kedua melahirkan sila ketiga, sila ketiga melahirkan sila keempat, dan sila keempat melahirkan hakikat tujuan berdirinya negara ini, yaitu sila kelima. Mari kita kaji bersama. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dengan bertuhan artinya melaksanakan ajaran agamanya. Dalam Islam artinya menjalankan syariat Islam. Syariat Islam paling fundamental adalah mendirikan sholat. Dengan mendirikan sholat, kita mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Apabila seluruh anak bangsa ini menjalankan ajaran agamanya dan kita sudah mencegah
perbuatan keji dan mungkar, maka sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab akan terwujud. Apa artinya? Rakyat yang hidup di negeri ini memiliki moral, akhlak, dan adab serta sikap yang baik dan luhur. Dengan situasi itu, manusia Indonesia akan bersatu dengan saling menghargai perbedaan suku dan agama serta perbedaan lainnya. Karena kita hidup dalam keberadaban dengan budi pekerti yang luhur, sehingga terwujudlah sila ketiga, persatuan Indonesia, persatuan yang terjadi atas kesadaran, bukan atas paksaan atau tekanan. Lalu apa yang terjadi setelah orang-orang yang menjalankan agamanya dan orang-orang beradab itu bersatu? Muncullah orang-orang yang bijaksana sebagai perwakilan untuk bermusyawarah dan tujuan menentukan pemimpin bangsa ini. Itulah makna sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu apa yang terjadi? Bangsa yang kaya dan besar ini akan dipimpin oleh pemimpin yang hikmat dalam mengabdi untuk bangsa dan negara. Kalau keadaan ini terwujud, kira-kira bagaimana wajah bangsa ini? Jawabnya pasti terwujud apa yang selama ini kita doakan, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu terwujudnya sila kelima yang merupakan cita-cita akhir para pendiri bangsa ini, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalimat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung dua unsur penting, yaitu kata keadilan sosial dan kata seluruh rakyat. Artinya, adil dalam kacamata sosial itu bukanlah sama rata, sama rasa, tetapi mana yang harus dibantu, mana yang tidak, mana yang harus disubsidi, mana yang tidak. Orang yang masih miskin harus mendapat keadilan dengan biaya kesehatan gratis, biaya pendidikan gratis, dan lainnya. Sementara yang mampu atau kaya tidak boleh mendapatkan perlindungan negara semacam itu. Makanya dalam konstitusi disebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Itulah makna keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga melalui acara ini Kabupaten Malang mendapatkan duta Pancasila yang mampu menjadi sumber inspirasi sekaligus sebagai penjaga nilai-nilai luhur yang dihasilkan oleh para founding fathers bangsa ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Dimana Mas Omen nantinya untuk matematis yang pertama ini akan menjawab pertanyaan dari Dewan Juri Kehormatan. Dan untuk itu kami persilakan untuk pembawa fishbowl untuk dapat menuju ke atas panggung. Dan kita akan memulai satu persatu dari finalis yang pertama terlebih dahulu. Baik, finalis yang pertama akan maju terlebih dahulu dan kita akan menunggu fishbowl. Di fishbowl ini nantinya akan ada nama dewan juri yang akan memberikan pertanyaan untuk para finalis. Dan ini di sesi pertama, 5 pertama finalis yang sudah hadir. Kami persilakan untuk menuju ke finalis yang pertama. Silakan untuk bisa mengambil fishbowl dan menunjukkan kepada kami Dewan Juri Kehormatan siapa yang nanti akan bertanya terlebih dahulu. Times Indonesia. Wah, ini pertanyaannya berat banget. Ada deg-degan juga ini. Harus selalu update kabar di Times Indonesia. Betul sekali. Sudah siap? Sudah siap ya? Menteri Anugerah Darmawan akan diberikan pertanyaan oleh Bapak Yatri Mulaini, kami persilakan. Ada acara ini kan Mas Manegi diundang di Kaliba. Oke, terima kasih. Ini malam semakin dingin. Peserta nomor 7. Informasi hoax dan post-truth membanjiri dunia media sosial. Data digital global 2020, 80% konten di Google bernilai negatif. Bagaimana upaya Anda untuk memerangi konten negatif dan memenangkan konten positif di dunia maya? Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Hidup di era digitalisasi membuat kita akan selalu dihadapkan dengan sumber teknologi yang cepat sekali. Oleh karena itu, kita membutuhkan suatu filter, yaitu Pancasila. Dengan hal ini, saya bersama Duta Pancasila sebagai platform untuk meningkatkan kreativitas dengan konten-konten yang positif. Dengan cara kita menulis konten-konten tersebut, lalu mempublikasikannya dengan sumber media terpercaya, yaitu Times Indonesia. Oleh karena itu, 1. Banding stik konten positif, hoax dan negativity akan hilang. Demikian dari saya, terima kasih. Henry Anugerah Darmawan. Terima kasih Henry. Silakan untuk finalis yang kedua, Elita Elidayanti. Beritahukan kepada kami pertanyaan. Untuk para finalis tolong jawab biar suaranya lebih lantang. Visualnya nanti boleh diangkat dikit ya. Baik. Kamu boleh teriak nanti. Iya, bisa disampaikan. Baik, dari Wakil Majelis Pembina Wilayah Pemuda Pancasila, Bapak Muhammad Riza, kami persilahkan. Terima kasih. Untuk finalis yang nomor 8, saya akan mengajukan satu pertanyaan, yaitu bagaimana cara Anda merealisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Cara saya merealisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saya dapat memulai dari diri saya sendiri. Yang pertama, kita bisa melakukan gotong royong, karena gotong royong merupakan salah satu pancasila yang telah disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada misa sidang kemerdekaan. Jadi, di sini saat kita melakukan gotong royong, kita telah mengamalkan kelima sila dari Pancasila. Untuk itu, mari kita bersama-sama bergotong royong
Betul. Coba visualnya dibuka, suaranya masih lebih keras tadi. Bisa lebih nenteng lagi. Dan selanjutnya Francisca Widya Natalia, finalis nomor 44. Ken Kabari, Bece-bece itu jawab begini, boles bro. Siapa? Silakan. Baik. Kami persilakan untuk Rektor Unisma, Profesor Dr. Haji Masyuri Bakri MSI. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Peserta nomor 44. Kita pahami bahwa Indonesia adalah negara yang berbhinneka tunggal ika. Itu bisa kita lihat dari sisi budaya, adat istiadat, agama, etnis, dan lain sebagainya. Tentu di negara yang berbhinneka tunggal ika ini membutuhkan sikap toleran. Kenapa sikap toleran dibutuhkan di negara yang berbhinneka tunggal ika? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kita sebagai masyarakat Indonesia hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana tersirat dalam 4 pilar kebangsaan berbangsa dan bernegara. Yang pertama Pancasila, kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga NKRI dan Demokrasi Bhinneka Tunggal Ika. Kita hidup di negara di mana berbeda-beda budaya, suku, ras, dan agama. Sehingga perlu adanya sikap toleransi antar suku, agama, ras, dan budaya. Jangan jadikan perbedaan sebagai perpecahan bangsa Indonesia, melainkan jadikan sebuah kekayaan bangsa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Pintar-pintar ya. Iya, benar banget. Finalis nomor 46, Rias Fatanawati. Kapolres Malang, AKBP dan DPU. Siap-siap pertanyaan paling susah ya. Ini pertanyaan dari panitia, nggak saya pakai. Saya mau tanya kepada mbaknya. Sekarang kita dalam situasi yang dihadapkan pandemi COVID-19. Dan sekarang juga kita sedang dihadapkan dengan situasi bangsa Indonesia yang mengalami resesi ekonomi. Sehingga pasti banyak penurunan tingkat kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah dan termasuk kepada seluruh aparatur sipil negara di bangsa Indonesia ini, termasuk mungkin ada ketidakpercayaan dari masyarakat kita kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau Anda dihadapkan dengan situasi seperti ini, nanti akan ada pihak lain yang menawarkan dasar negara selain Pancasila yang dianggap lebih itu fleksibel dan sangat layak untuk menghadapi situasi seperti ini. Bagaimana penilaian dari peserta? Apakah kita bisa mempertimbangkan untuk mengganti Pancasila dengan hal yang lain tersebut, atau kita bisa melakukan alternatif lain? Silakan disampaikan pendapatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya Indonesia. Saya Pancasila. Saya sangat mendukung adanya Pancasila di Indonesia karena Pancasila itu bersifat final. Pancasila tidak dapat dirubah atau diganti dengan ideologi manapun. Dan menurut saya, Pancasila akan kita gunakan selama-lamanya karena Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dalam berbangsa dan bernegara. Dan Pancasila juga menjadi tolak ukur persatuan Indonesia yang tentunya membawa nama Indonesia tidak hanya di kancah nasional, namun juga di kancah internasional. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, Moza Indira Silva, finalis nomor 52. Polda Metro Jaya
Andri akan memberikan pertanyaan. Silakan. Peserta nomor 52. Oke Mbak, satu pertanyaan coba salah. MC nggak boleh bantu ya. Oke, pertanyaan seperti ini Mbaknya. Bagaimana cara membuktikan bahwa perilaku generasi muda sehari-hari mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Baik, terima kasih. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat melihat perilaku para pemuda, yaitu dengan cara 1. Melaksanakan nilai pertama yaitu Tuhan yang Maha Esa. Ketika kita melihat para pemuda beribadah syariat yang telah diajarkan. Yang kedua, kemanusiaan, bahwa seluruh pemuda sudah mengakui adanya persatuan dan kesatuan mulai adanya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1945. Dan yang ketiga, persatuan, yaitu kita telah diakui berbagai macam budaya, tetapi kita nyatanya sampai sekarang bisa berdiri kokoh demi mengangkat Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat, musyawarah untuk mufakat. Ketika kita melaksanakan pemilu, itu merupakan pengamalan Pancasila nomor 4, yaitu pemilihan umum. Dan yang kelima adalah keadilan sosial. Kita dapat ikut serta menindaklanjutkan Pancasila sebagai dasar dari negara Indonesia. Saya Indonesia, saya Pancasila. Terima kasih. Moza Indira Sultan. Terima kasih untuk kelima finalis yang pertama. Luar biasa sudah berjuang keras pada malam hari ini dan kami persilakan untuk kembali ke tempat. Kita persilakan kepada finalis nomor 53, Mustiko Febri Adi Prayoga. Tetap sama, silakan mengambil di fishbone. Alvina masih setia membawakan fishbowl ini ya. Kamu harus tetap semangat ya, Alvina. Fraksi DPRD Kabupaten Malang, Ali Murtado. Baiklah, persilakan. Terima kasih. Pertanyaannya, apa gagasannya untuk membuktikan nilai-nilai Pancasila sejak dini bagi pelajar? Monggo. Baik, terima kasih. Jadi, program saya untuk menggaungkan nilai Pancasila untuk pelajar yaitu karena saya menjadi siswa, saya menggaungkan teman-teman saya dahulu untuk menghidupkan atmosfer Pancasila dan berkehidupan bernegara di teman-teman saya dahulu untuk menjadi pribadi yang baik, kemudian beranjak ke masyarakat dengan menggunakan sosial media. Apalagi kita bangsa Indonesia sekarang menjadi revolusi industri 4.0, bahwasanya revolusi industri sangat mengedepankan nilai sosial media, bahwasanya dengan sosial media kita bisa mengakses segalanya, dan itu adalah salah satu usaha kita untuk dapat membawa Indonesia emas pada tahun 2045. Terima kasih. Mustiko Febri Adi Prayoga, terima kasih. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Kelihatannya seru kan? Benar. Ada tulisnya juga. Nandani Romatus Zanoa, nomor 55. Debat ya, suntiangnya gede banget nih. Benar. Rektor Unisma, Profesor Dr. Haji Masuri Bakri. Kembali, Rektor Unisma memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih. Peserta nomor 55. Kita tahu bahwa di akhir-akhir ini banyak masyarakat melakukan demonstrasi. Lalu kemudian di situ banyak yang melakukan tindakan-tindakan anarkis. Dari berbagai kalangan ada di situ. Lalu bagaimana Anda, ide Anda di dalam melakukan internalisasi nilai-nilai Pancasila? Berikan contoh ketika di masyarakat maupun di dalam dunia pendidikan. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Negara Indonesia merupakan negara yang berdemokrasi. Hal ini menyebabkan masyarakatnya harus kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada. Namun perlu digarisbawahi
Dengan kritisnya masyarakat Indonesia, kita harus tetap melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan, berorganisasi, dan juga untuk mengkritik segala sesuatu hal. Oleh karena itu, sebagai pemuda dan sebagai seseorang yang berpendidikan, seharusnya kita harus mengkaji terlebih dahulu di mana letak yang harus kita kritis. Dan dalam hal itu, menjadi pribadi yang berpikiran terbuka, berwawasan luas sangat dibutuhkan. Karena pemuda adalah harapan bangsa, sesuai dengan yang pernah dikatakan oleh Bapak Habibie, bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak menunggu aksi dari pemuda bangsa lain, namun menunggu aksi dari pemuda bangsa sendiri. Dan disinilah peran pemuda untuk membentuk Indonesia di masa kejayaan berlangsung. Terima kasih. Terima kasih. Dari Romantiseno, yang selanjutnya nomor 60, Agil Adi Fritanto, silakan. Ya, terima kasih untuk peserta nomor 60. Konten negatif di media sosial sangat berbahaya bagi generasi muda. Apa gagasan Anda untuk mengantisipasi hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada satu kutipan yang saya kutip dari Indonesia bahwasanya satu berdakwah dapat Dewan Masyarakat. Dalam hal ini, dapat organisasi ini dapat kita kurangi rasuahnya dengan kita sebagai kita Pancasila memberikan edukasi bahwasanya bagaimana bahwa bawaslu itu dan bagaimana masyarakat bisa memfilter bawaslu dan kode etik. Semakin kita memberikan edukasi kepada masyarakat kita positifnya media, maka semakin kecilnya ruang dekat dan kode etik yang ada. Dalam itu saya juga Pancasila mengajak untuk kita mengedukasikan masyarakat yang ada di menolak untuk mengetahui mana itu konten yang negatif, mana konten yang positif. Sekian, terima kasih. Terima kasih Agil Adi Fritanto. Kita beri tangan ya untuk peserta nomor 60. Selanjutnya nomor 9 Devi Avion Basari. Kembali Times Indonesia. Ya, silahkan untuk Bapak yang mulai ini. Saya berikan kepada Pak Gregor Yudi. Terima kasih. Pertanyaannya hampir sama mungkin ya. Daya kritis generasi muda memang harus dibangun. Apa pendapat Anda melihat siswa dan atau mahasiswa yang ikut demo secara anarkis? Terima kasih. Baik, terima kasih. Sangat disayangkan sekali di mana seorang mahasiswa dan seorang pelajar yang berpendidikan melakukan demonstrasi secara anarkis. Perlunya mengimplementasikan Pancasila secara baik agar masyarakat khususnya generasi bangsa di kalangan pelajar dan mahasiswa dapat ditingkatkan secara maksimal. Oleh karena itu, dengan mengimplementasikan secara maksimal, terwujudlah dan terciptalah generasi muda yang dapat berpikir kritis dan bersemangat nasionalis. Terima kasih. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan kembali untuk Devi Avionita Sandi. Selanjutnya 73 Naili Zakia. Baik, terima kasih. Tadi Pak Kapolres menyampaikan pertanyaan non paket dari panitia, tapi justru pertanyaan itu sama dengan pertanyaan saya, Pak Kapolres. Jadi terpaksa saya membuat pertanyaan sendiri. Baik kandidat nomor urut 73. Anda hari ini adalah representasi generasi milenial
yang hidup di era revolusi industri 4.0, era society 5.0. Oke, pertanyaan saya, gagasan kreatif apa yang Anda tawarkan untuk mengenalkan dan menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila bagi generasi milenial hari ini agar mereka menjadi insan yang Pancasilais? Silakan. Baik, terima kasih. Gagasan yang saya rancang terdapat dalam program kerja yang saya rancang yang sudah saya presentasikan. Terdapat 2 gagasan. Yang pertama adalah Duta Pancasila Education. Yang kedua adalah Duta Pancasila Event. Duta Pancasila Education berisi tentang Duta Pancasila yang setelah masa pandemi dapat melakukan Goes to School, yaitu sosialisasi dan kampanye langsung kepada siswa-siswi. Lalu di Duta Pancasila Education juga Duta Pancasila bisa mengadakan event-event webinar bekerjasama dengan pihak-pihak yang lebih berpengalaman di bidang Pancasila untuk menyampaikan ilmu tentang nilai-nilai luhur Pancasila. Selanjutnya ada di Duta Pancasila Event berisi event-event seperti Minggu Pancasila yang isinya lomba-lomba kepada para pelajar dan mahasiswa terkait Pancasila seperti karya tulis ilmiah tentang Pancasila, cerdas cermat mengenai Pancasila, juga pidato tentang Pancasila. Sekian dari saya, muda, berkarya, berpancasila. Terima kasih. Luar biasa. Nah ini Zakia, semoga semangat yang keren sekali. Terima kasih. Terima kasih. Untuk kelima finalis yang kedua, dan yang bersilakan untuk bisa kembali ke tempat. Tentunya mereka semua sudah bersiap untuk malam hari ini ya Mas Amin. Kita akan segera menuju siapa yang akan terpilih untuk menjadi juara pertama Duta Pancasila Kabupaten Malang 2020. Silakan 76 Muhammad Khairul Wati. Kedua, Saudara Pemuda Pancasila Kabupaten Malang, Bapak Muhammad Yenawai. Silakan, Bapak. Silakan. Ini saya terdapur 2 kali. Terima kasih. Tadi yang pertanyaannya sudah saya pertanyakan kepada finalis yang terdahulu, sehingga saya akan menanyakan yang di luar materi ini. Dalam perkembangan dunia sekarang, para pemuda ini apatis, mengenal, memahami, apalagi mengimplementasikan Pancasila. Bagaimanakah sikap saudara ketika Anda mengenali lingkungan, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan pendidikan, maupun di lingkungan keluarga Anda, tidak mencerminkan sikap Pancasilais? Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang akan saya lakukan adalah mengajak mereka untuk menjadi the agent of change atau agen perubahan. Generasi muda harus memiliki moral yang baik, memiliki rasa cinta tanah air, memiliki rasa nasionalisme yang tinggi kepada bangsa Indonesia, dan memiliki karakter yang kuat pada diri mereka. Karena saya yakin, apabila generasi muda memiliki moral yang baik, maka bangsa Indonesia akan dikenal sebagai bangsa yang bermoral di mata dunia. Terima kasih. Terima kasih. Muhammad Khairul Wati, peserta nomor 76. Selanjutnya 87 Rizky Eka Octavia. Pak Wahyu dipersilakan. Terima kasih.
final nomor 87 ya. Tadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ketua DPD RI. Oh iya, maaf saya di luar dari yang sudah disampaikan oleh dia. Kalau mendengar Ketua DPD RI tadi kan menyampaikan beberapa paparan ya. Kalau tadi saudari mendengarkan bahwa disebutkan terdahulu zaman saya pada saat kita memahami Pancasila, yaitu dengan ada beberapa agama Pintar dan lain-lain, kemudian juga ada Budi Pancasila. Sekarang saudari sebagai seorang pemuda di masa milenial saat ini, kami tidak menginginkan ada degradasi terkait dengan pemahaman Pancasila. Upaya apa yang harus dilaksanakan oleh saudari bahwa di zaman milenial ini pemahaman terhadap Pancasila ini tidak berubah seperti yang disampaikan oleh Ketua DPD pada saat itu dengan bukti-bukti Pancasila. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk pemuda yang saat ini pemuda milenial, pemahaman tentang Pancasila sangatlah kurang daripada zaman dulu. Di sini saya sebagai salah satu pemuda milenial untuk dapat pemahaman tentang Pancasila itu dimulai dari diri saya pribadi. Kemudian saya mengingatkan kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara, kepada tetangga-tetangga kita atau adik-adik milenial pada saat ini tentang pemahaman Pancasila yang sebenarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Rizky Eka Octavia nomor 87. Selanjutnya 88 Alvina Fatma Damayanti. Kasim 0818 Joko Istianto. Dipersilakan untuk Kastim nomor 0818. Untuk pertanyaan pada pembaca nomor 88, dalam sila pertama Pancasila ada dalam sila pertama Pancasila ada ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana mempraktekkan menghargai perbedaan agama? Silakan. Terima kasih. Berdasarkan penetapan Presiden nomor 1 tahun 1965 dan UU nomor 5 tahun 1969, Indonesia mengakui adanya agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Namun, agama Konghucu dipinggirkan di era Orde Baru. Dalam Indonesia yang menganut 6 agama tersebut, tentu pentingnya sikap toleransi antar umat beragama. Mari kita menunjukkan sikap toleransi antar umat beragama tanpa mendiskriminasi satu sama lain, tanpa membuat suatu umat beragama tersebut merasa diri sebagai minoritas, dan tanpa memaksakan kehendak orang lain dalam kewajiban beragama. Terima kasih. Terima kasih untuk Alvina Fatma Damayanti nomor 88. Selanjutnya finalis nomor 89 Bilqis Isra Wafroda. Giri Palma. Giri Palma ya. Wah, cocok sekali sama kostum yang kamu pakai hari ini. Silakan beli. Izin Mbak Kapolres, masalahnya Pak Sikda. Saya sekitar spring bed itu apa ya? Pancasila yang spring bed gitu. Dengarai Pak mungkin nggak bisa. Mau yang dari sini apa yang dari saya Mbak? Dari sini aja. Saya udah ngira, tapi ini 89 saya. Oh pas Pak Kapolres. Bajunya dari mana kok bagus banget?
Berasal dari Bali ya? Boleh ya ke Bali sama-sama. Maksudnya sama-sama finalis yang lain. Pak Sekda sama Pak Sekda. Saya kapan-kapan aja Mas. Juara-juara. Bagaimana cara Anda mengkampanyekan supaya tetap melestarikan aneka seni dan budaya khas Indonesia? Gampang. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Indonesia merupakan negara yang beraneka ragam, dari Sabang sampai Merauke, dari Nias sampai ke Pulau Rote, berbeda-beda namun tetap satu juga. Nah, Indonesia merupakan negara yang keanekaragamannya cukup tinggi, dari budaya, adat istiadat, agama, dan lain sebagainya. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus bangga akan perbedaan tersebut, karena perbedaan kita bisa satukan untuk mewujudkan negara yang lebih kuat. Nah, saya sebagai generasi penerus bangsa akan mewujudkan atau mengimplementasikan nilai-nilai dalam Pancasila dan dengan cara memberikan di era digital ini saya akan memberikan konten-konten positif kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh lapisan masyarakat dengan cara mengkampanyekan keberagaman yang ada di Indonesia tidak hanya di tingkat nasional tetapi di kancah internasional. Karena John F. Kennedy said, "As no one country can do what you do, or you can do for your country." Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih bagi siswa Pak Fabian. Dan untuk finalis yang terakhir, Sandy Adi Pangestu, disilakan. DPR RI Nasdem, Bapak Krishna Diwanata Kota. Oke, terima kasih Mas. Langsung aja. Apa nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila? Baik, terima kasih. Seperti yang kita ketahui, negara Indonesia adalah negara demokrasi. Demokrasi sebenarnya menurut sumber Wikipedia yang saya peroleh, demokrasi itu berasal dari negara Yunani, yaitu Sparta dan Athena. Oleh karena itu, penerapan sila-sila keempat dapat kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Contohnya dengan bekerja kelompok, dengan menyelesaikan masalah melalui musyawarah, dan dengan mempererat rasa persatuan dan kesatuan. Jadi sila keempat itu melambangkan kekeluargaan, rasa cinta tanah air, dan kekeluargaan dari bangsa Indonesia itu tersendiri. Oleh karena itu, saya juga sebagai sila keempat, saya ingin bersama-sama mempelajari kemajuan teknologi saat ini. Dengan mengembangkan sama-sama, semua itu akan terwujud dengan mudah. Istilahnya dengan gotong royong. Dan di era saat ini, kita tidak dapat membatasi seluruh globalisasi yang kita terima. Yang kita dapat adalah menyikapinya dan tetap berlandaskan kepada Pancasila. Kita gunakan kemajuan teknologi sebagai media pembuka wawasan bangsa dan pendalaman dari nilai-nilai luhur Pancasila. Wawasan bangsa terbuka, terciptalah kehidupan sejahtera. Terima kasih. terima kasih Mas Sandi. Finalis nomor 2. Terima kasih kepada 5 finalis terakhir yang sudah memberikan jawaban-jawaban yang begitu bagus. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih dan kami persilakan untuk bisa kembali ke tempat.
Selamat yang pertama kepada Selamat untuk Rias Fatanawati. Rias, finalis nomor 46. Tuh, jalannya kayak gitu, endorse, Glutera di sini Mbak Ira ya. Selanjutnya, finalis nomor 52 Moza Indira Silvani. Dan untuk finalis yang selanjutnya, untuk nama besar selanjutnya, selamat untuk Devi Avionita Sari, nomor 69. Dan finalis yang keempat, selamat kepada 73 Naili Zakia. Dan untuk selanjutnya, selamat untuk Bilkis Islam Masroda, 89. Enam besar berikutnya, Duta Pancasila Kabupaten Malang 2020, Semi Adi Pangestu. Terima kasih kepada 9 finalis yang lainnya, dan kami persilakan untuk bisa menempati tempat duduk yang sudah kami sediakan. Kembali kita berikan tepuk tangan untuk nama besar dan juga seluruh finalis Duta Pancasila Kabupaten Malang 2020. Selanjutnya kita juga akan menuju ke sesi tanya jawab ya Mas Adi. Dan pertanyaan ini akan diberikan kepada 6 finalis ini langsung dari satu orang. Satu pertanyaan untuk 6. Gimana? Betul Bapak, akan dijawab satu persatu. Terima kasih. Sekarang saya mencoba untuk membaca dari panitia. Dunia berbasis digital adalah keniscayaan. Kemampuan menguasai digital juga harus diutamakan. Jika Anda terpilih menjadi juara Duta Pancasila Kabupaten Malang 2020, apa yang akan Anda lakukan untuk membumikan nilai-nilai Pancasila di era berbasis digital? Baik, kami persilakan untuk yang pertama, Rias Fatanawati. Kami persilakan Rias. Baik, terima kasih. Saya akan membuat konten-konten yang menarik, yang tentunya bermanfaat dan menyelipkan nilai-nilai Pancasila agar nilai-nilai Pancasila dapat terimplementasikan ke dalam masyarakat luas. Dan tentunya konten tersebut adalah konten yang diminati oleh masyarakat luas agar pembumian Pancasila juga dapat berjalan dengan baik. Tak hanya itu, saya juga ingin mengangkat Pancasila dengan memberikan energi-energi positif menanggulangi hoax dengan cara cek fakta di Times Indonesia, salah satu fitur yang sangat-sangat menarik dan sangat-sangat bermanfaat untuk kelangsungan persatuan bangsa Indonesia. Dan saya juga akan menjadi promotor untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila agar berjalan dengan semestinya. Terima kasih. Terima kasih untuk Rias Fatanawati nomor 46. Moza Indira Silvani, Pak siap? Dipersilakan. Baik, terima kasih. Nilai-nilai Pancasila sesungguhnya telah membumi negara kita tercinta. Tetapi kita sebagai generasi milenial yang hidup di zaman revolusi 4.0, kita diwajibkan untuk cerdas bersosmed dan dapat memanfaatkan sosial media untuk menyebarkan hal-hal positif seperti pengimplementasian nilai-nilai Pancasila. Dan apabila saya terpilih menjadi Duta Pancasila Kabupaten Malang tahun 2020, maka saya akan mengajak orang-orang penting di Kabupaten Malang yang memiliki kompeten dalam bidangnya untuk menyelenggarakan sosialisasi bersama kepada daerah-daerah yang hilang dijamah oleh Pancasila. Dan yang kedua, saya di masa pandemi ini akan mengadakan webinar di mana sasarannya adalah mahasiswa, karena mahasiswa memiliki pemikiran
menyebarkan nilai-nilai positif Pancasila. Marilah kita menjadi generasi muda yang tidak pasif dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila demi menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Pancasila sudah final. NKRI hormati. Terima kasih. Terima kasih Moza Indra Silvani. Silakan Devi Avionita Sari. Baik, terima kasih. 3P merupakan program yang akan saya jalankan jika saya terpilih menjadi Duta Pancasila Kabupaten Malang tahun 2020. 3P yang pertama adalah pilihan, di mana saya sebagai seorang duta dan finalis duta lainnya akan mengimplementasikan, mensosialisasikan secara maksimal tentang nilai-nilai luhur Pancasila agar semakin dipahami dan dimengerti. Yang kedua adalah pemberdayaan, di mana saya akan membentuk pemuda agar Pancasila agar semakin paham tentang ideologi bangsa negara kita yaitu Pancasila. Yang ketiga adalah promosi, dengan memaksimalkan teknologi yang berkembang, salah satunya adalah media sosial, dengan menghasilkan sosok-sosok influencer generasi muda masa kini, dengan menyebarkan konten-konten positif agar semakin dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi bangsa. Dan saya yakin dengan program 3P ini agar seluruh masyarakat, khususnya generasi bangsa Indonesia, dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara maksimal. Saya Indonesia, saya Pancasila. Terima kasih. Terima kasih, Devi. Selanjutnya finalis nomor 73. Silakan Nairi Zakia. Baik, terima kasih. Dikutip dari detik.com, 175 juta masyarakat Indonesia telah terhubung dengan internet. 56% lainnya menggunakan gadget dalam kehidupan sehari-hari. Dan di masa pandemi ini, masyarakat Indonesia menggunakan gadget lebih dari 10 hingga 12 jam sehari. Oleh karena itu, menggunakan sosial media merupakan media yang sangat efektif untuk membumikan nilai-nilai Pancasila. Saya sebagai duta Pancasila akan memanfaatkan Instagram dengan cara menghapus feed yang bertujuan sosialisasi tentang nilai-nilai luhur Pancasila. Selanjutnya, saya juga akan memanfaatkan YouTube untuk mengunggah konten-konten terbaikan mengenai nilai-nilai luhur Pancasila. Dan juga yang tidak kalah penting, media sosial yang sedang booming di kalangan para generasi milenial, yakni TikTok, yang hanya dianggap miris sebelah dan negatif. Saya ingin mengubah bahwa TikTok juga bisa digunakan untuk membumikan Pancasila. Karena yang muda berkarya berpancasila, salam satu jiwa, salam Pancasila. Terima kasih. Nairi Zakia. TikToknya apa? Aku follow TikToknya malam ini. Jadi dia mau up Pancasila via TikTok loh. Wow. Beda sama Instagram aku, isinya makanan sama endorsean aja. Kalau ini nilai luhur Pancasila. Saya jalan-jalan, sudah saya ikut juga di sini. Kamu jarang upload ya? Iya benar. Berikut ini finalis nomor 89 dipersilakan Bilkis Islah Nafroda. Baik, terima kasih. Berdasarkan data digital tahun 2020, 4,5 miliar penduduk di dunia telah menikmati yang namanya internet. Dan Sadiq Ali, aktivis kemudian mengatakan, sebagian besar masyarakat Indonesia telah menjalankan atau telah menikmati yang namanya digitalisasi. Digitalisasi tidak terlepas dari lingkungan kita. Digitalisasi telah dinikmati dari berbagai kalangan anak-anak, orang tua, hingga yang lainnya. Maka dari itu, saya di sini sebagai anak bangsa, tidak hanya sebagai duta Pancasila saja, saya memiliki gagasan yang dengan cara membumikan nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila adalah sebuah ideologi bangsa, dasar negara, dan falsafah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut saya, menggunakan sosial media pada era saat ini sangatlah tepat, karena beberapa sosial media seperti Instagram, Twitter, WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya sangat digandrungi berbagai kalangan. Tidak hanya
berpedoman kepada sosial media saja, saya di sini sebagai anak negeri atau anak bangsa memiliki sebuah program yang namanya Kampung Pancasila. Saya menginginkan di Kabupaten Malang nantinya memiliki Kampung Pancasila yang tidak hanya berwisata saja, tapi di situ terdapat sebuah sejarah bagaimana penulisan Pancasila, bagaimana tokoh-tokoh memperjuangkan Pancasila di Indonesia ini. Nah, kita sebagai generasi penerus bangsa, marilah kita terus mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Seperti kalimat ini mengatakan, beri aku 1000 orang tua, maka akan mencabut semeru dari akar. Dan beri aku 10 pemuda, maka akan mengguncangkan dunia. Pemuda adalah aset masa depan bangsa. Maka dari itu, marilah kita memajukan Indonesia agar Indonesia menjadi hebat di mana dunia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, siapa lagi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, bagi Siswa Kofroda 89, dan kita ke 6 besar yang terakhir. Yang terakhir Sandy Adi Pangestu. Baik, terima kasih. Pancasila merupakan landasan ideologi bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Perkataan yang selalu saya ingat yaitu perkataan Bung Karno. Ancaman di era saya itu mudah karena berupa fakta, yaitu penjajah. Sedangkan ancaman di era kalian, generasi kemerdekaan, itu lebih sulit. Karena apa? Karena ancaman di era kalian dapat berupa dari bangsa kalian sendiri. Tidak hanya itu, di era milenial saat ini, tentunya segala sumber informasi dapat kita terima tanpa adanya batasan. Sama seperti globalisasi, di mana ancaman bangsa Indonesia itu semakin tak kasat mata. Dan oleh sebab itu, kita harus temukan cara-cara yang tepat, cara-cara yang efektif untuk mengatasi itu semua. Kembali kita ke sejarah, Sunan Kalijaga menerapkan agama Islam di Jawa melalui kebudayaan. Karena apa? Karena Sunan Kalijaga merasa bahwa dengan kebudayaan masyarakat Jawa itu dapat senang. Tentunya dapat kita logika, ketika kita belajar itu senang, kita belajar itu ria, maka kita dapat menyerap informasi-informasi yang kita peroleh itu dengan mudah. Dan yang terpenting, di era saat ini juga sumber informasi tidak dapat dibatasi. Sikap kita yang baik sebagai bangsa yang baik, kita harus tetap berlandaskan kepada Pancasila. Dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang berisi cita-cita para pejuang terdahulu. Oleh karena itu, di era saat ini, kondisi yang tepat cara menyikapi hal tersebut dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Contohnya Instagram, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Kita adakan sosialisasi pendalaman nilai-nilai Pancasila. Kalau sosialisasi Pancasila, tentunya semua masyarakat Indonesia itu tahu bahwa Pancasila itu sebagai landasan ideologi bangsa Indonesia. Tetapi mereka belum tentu tahu. Pancasila itu memiliki butir-butir yang sangat penting untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus senantiasa membukakan wawasan kita dengan tetap berpedoman kepada Pancasila. Wawasan bangsa terbuka, terciptalah kehidupan sejahtera. Terima kasih. Terima kasih. Baik, inilah 6 besar dari Duta Pancasila Kabupaten Malang 2020. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa.
Pemenang besar Duta Pancasila Kabupaten Malang 2020 dan kita sudah akan segera membacakan nama-nama pemenangnya. Dan tentunya semua yang ada di atas panggung sudah dudukkan masalahnya. Dan saat lagi kita akan umumkan, kita akan mulai dari juara harapan ketiga terlebih dahulu. Terima kasih. Juara harapan ketiga, selamat kepada Sandy Adi Pangestu, SMA Negeri 1 Pagat, finalis nomor 92. Banyak sekali hadiahnya ya, sampai dengan spring bed, kalau tangkap dua daerah, voucher menginap di Utama Vilas, dan yang pasti ada uang pembinaan, trofi penghargaan, sertifikat bulan. Selamat pada Sandy Adi Pangestu dari SMA Negeri 1 Pagat, finalis nomor 92. Mungkin persilakan kita bisa berdiri bersama. Terima kasih dan persilakan untuk kembali ke tempat. Dan untuk selanjutnya, harapan kedua, selamat kepada Devi Avionita Sari, finalis nomor 69. Bisa menggoda Alfastu dari Kalipare. dan mohon berkenan untuk Rektor Unisma, Profesor Dr. Haji Masyuri Bakri MSI, berkenan untuk menyerahkan hadiah kepada juara harapan kedua. Dan kembali, pemenang mendapatkan trofi penghargaan, sertifikat, uang pembinaan, voucher menginap di Gili Palma Kelas, 1 unit Sari dan Gili Palma dan pribadi dari Duta Indonesia. Selamat kepada Devi Avionita Sari, finalis nomor 69. Trofi, sertifikat, uang pembinaan, ada juga spring bag dari Gili Palma, ada juga goodie bag paket dari Glutera Indonesia, dan juga ada voucher menginap di Gili Palma Villas. Selamat sekali lagi Devi Avionita, dan juga terima kasih kepada Rektor Unisma yang sudah menyerahkan hadiah kepada Sang Harapan 2 Duta Pancasila Kabupaten Malang 2020. Terima kasih. Kita bisa kembali ke tempat. Harapan 1, selamat kepada Naili Zakia, finalis 73, Poltekkes Kemenkes Malang dari Maju. Dan mohon berkenan untuk Bapak Kasdim 0818, Bapak Joko Stianto berkenan untuk menyerahkan hadiah berapresiasi untuk juara harapan 1. Dipersilakan. Dan untuk pemenang harapan 1, kita mendapatkan trofi penghargaan, sertifikat, uang pembinaan, voucher menginap di Gili Palma Kelas, 1 unit spring bed Gili Palma dan goodie bag dari Glutera Indonesia.
Untuk 9 finalis, jangan kemana-mana karena ada yang istimewa juga persembahan dari para sponsor untuk Anda semua. Dan kita juga memberikan penghargaan kepada viewers YouTube terbanyak di Times TV dan nanti akan kita umumkan di akhir acara. Siapakah finalis nanti yang akan berikut? Terima kasih Kasih 0818. Selamat sekali lagi untuk Nelly Zakia. Selanjutnya juara ketiga, finalis nomor 46 Rias Fatanawati, mahasiswa S3E Promomas dari Kecamatan Tulen. Mohon berkenan untuk Bapak Krisna Dewana Rosa untuk menyerahkan hadiah kepada juara ketiga kita pada malam hari ini. Tersisa Moza Bilkis, siapakah di antara mereka yang akan menjadi juara pertama Duta Pancasila Kabupaten Malang 2020? Sesaat lagi kita akan tahu. Dan kembali untuk juara ketiga kita akan mendapatkan trofi penghargaan, sertifikat, uang pembinaan, voucher menginap di Giri Palma Vilas, 1 unit spring bed Giri Palma dan juga tunai dari Bintara Indonesia. Ini Duta Pancasila memang kaleng-kaleng ya, hadiahnya mewah semuanya. Dan selain teman-teman kita juga akan mengemban tugas kedepannya sebagai Duta Pancasila Kabupaten Malang 2020. Bekerja sama ya, berkolaborasi satu sama lain Mas Ani. Pastinya Danis, kita foto bersama. Hadirin para tamu undangan dan juga semua yang ada di Kabupaten Malang, kita akan menjadi saksi siapakah yang terpilih sebagai Duta Pancasila Kabupaten Malang 2020. Danis, silakan. Suatu kehormatan untuk bisa menyampaikan siapa yang menjadi juara pertama Duta Pancasila Kabupaten Malang 2020, dan inilah selamat kepada Bilkis Islam Wafroda dari Kecamatan Kepanjen, mahasiswa Universitas Brawijaya. Dan sudah otomatis yang menjadi juara kedua kita adalah Moza Indira Silvani dari Kecamatan Lawan. Kiranya berkenan Sekda Kabupaten Malang untuk menyerahkan hadiah kepada pemenang Duta Pancasila Kabupaten Malang 2020. Bapak Wahyu, kami persilakan untuk menyerahkan hadiah kepada Bilkis Islam Wafroda dan runner-up Moza Indira Silvani. Hadiah akan diserahkan oleh Bapak Kapolres Malang AKBP Henry Umar dan kami persilakan. selamat kepada Bilkis sekali lagi. Pemenang juga mendapatkan beberapa penghargaan, sertifikat, uang pembinaan, voucher menginap di Giri Palma Vilas, 1 unit spring bed Giri Palma dan juga tunai dari Bintara Indonesia. Gimana sih kalau tidur di spring bed Giri Palma itu pules banget loh. Saya harus mencoba sebelumnya. Kita harus mencoba Kita Pak. berdua harus mencoba. Ya kan? Kita sambil lihat beliau yang di sebelah sana. Iya, iya, iya. Harus coba. Kayaknya Pak Kapolres sudah coba. Sepertinya begitu.
Persilakan Bapak Kapolres menyerahkan hadiah kepada runner up Duta Pancasila Kabupaten Malang 2020 kepada Moza dari Kecamatan Lawang. Dari Kecamatan Lawang. Masih mendapatkan penghargaan berupa trofi penghargaan, sertifikat, uang pembinaan, voucher menginap di Giri Palma Villas, 1 unit sleeping bag dari Giri Palma dan juga goodie bag dari Militer Indonesia. Caranya luar biasa, cukup atraktif, menggambarkan bagaimana calon-calon duta Pancasila ini menyampaikan wawasannya, menyampaikan pengetahuan yang mereka miliki, termasuk inovasi-inovasi yang akan mereka lakukan nanti saat apabila nanti terpilih menjadi duta Pancasila. Dan saya yakin duta Pancasila yang terpilih malam hari ini memang benar-benar yang terbaik, dan nanti kita harapkan memang benar-benar dapat menjadi duta Pancasila yang benar-benar bisa menjadi contoh di seluruh wilayah Kabupaten Malang. Sukses acaranya, mudah-mudahan tahun depan kita bisa laksanakan dengan lebih baik, lebih profesional, dan tentu saja lebih mendapatkan hati di seluruh masyarakat wilayah Kabupaten Malang.